Oke, halo, apa kabar kalian? Balik lagi sama saya di AR Journey ya kan. Terima kasih nih buat kalian yang udah subscribe, share, like, dan komen. Karena berkat kalian ini subscriber udah mencapai di 4.600 orang. Nah, oke, kali ini aku mau ngebahas tentang produk baru yang di launching dari pabrikan Uinfly, namanya M100. Nah, itu produk akan di launching di tahun ini, tahun 2025, karena saya take di bulan Januari tanggal 15 dan saya mencoba buat ke dealernya tadi itu masih belum ada karena memang ini produk benar-benar baru. Nah, ini produk dengan konsep mirip seperti Yamaha Maxi, jadi semacam motor yang besar gitu. Nah, untuk spesifikasinya sendiri dia itu dibekali dengan dinamo motornya itu 5000 watt. Ada dua opsi, 3000 watt dan 5000 watt. Nah, kalau menurut aku nih, kalau seumpama kita ngambil yang 3000 watt itu terlalu kecil menurut aku, karena ini tuh konsepnya maxi bike. Kalau seumpama performanya kurang keluar, kalau menurut aku sih ya kurang kayak gitu. Nah, mungkin kita bisa ambil opsi di 5000 watt ya kan, 5000 watt. Nah, untuk jarak tempuhnya sendiri dia itu mencapai di 100 km. Ya lumayan jauh sih, tapi menurut aku kalau seumpama jarak tempuhnya diklaim 100 km, yang bisa kita pakai itu kisaran 75 km aja. Nah, kalau 75 km berarti kita bisa pakai, kalau semua kita berangkat ya 35 km, pulangnya 35 km ya kali kita di tengah jalan nggak ngecas gitu kan. Nah, untuk kapasitas baterainya sendiri dia itu tidak tercantum ya di sini tuh. Dia tercantumnya itu 3,3 kWh. 3,3 kWh itu setara dengan 3300 watt hours. Nah, kalau semua dijadikan ke ampere, ya kita ngambil rata-rata dinamonya itu 72 volt aja ya kan. Karena ada dua sih biasanya, 60 volt dan 72 volt. Tapi kalau seumpama motornya besar kayak gini, biasanya itu pakai 72 volt. Nah, kalau 3300 dibagi 72 volt dapat di angka 45 ampere. Iya, segitu 45 ampere. Kalau seumpama hitunganku salah lah ya. Nah, jadi bisa dikatakan itu 72 volt, 42 ampere untuk kapasitas baterainya. Nah, dia itu juga udah pakai baterai lithium. Baterai lithium itu better lah daripada SLA, Silate Liquid Acid, yang udah kita bahas di video kemarin. Nah, baterai lithium itu transfer energinya itu lebih baik. Jadi kalau seumpama baterai SLA itu dia kan seumpama ada 4 gitu ya kan. Yang satu dipakai dulu sampai habis, yang satu dipakai dulu sampai habis, yang satu dipakai dulu sampai habis. Nah, kalau yang satu ini udah nggak kuat. Jadi kalau SLA itu sistem kerjanya seperti itu. Kalau dari baterai lithium itu enggak. Baterai lithium itu kan semacam baterai yang kecil-kecil yang disusun sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan spesifikasinya kendaraan tersebut. Nah, kalau seumpama dia dipakai, dia itu berkurangnya sama dengan baterai yang lain. Jadi ini kurang 10%, ya semuanya kurang 10%. Makanya baterai lithium itu lebih stabil. Kalau habis ya benar-benar habis. Nah, untuk dari kecepatan maksimalnya itu ada di 85 km per jam. Nah, untuk dari spesifikasi kasat mata yang dari fisik itu kita lihat di depan belakangnya itu udah pakai rem cakram depan dan belakang. Terus dari suspensi belakangnya dia udah pakai dual suspensi. Biasanya kan kalau seumpama motor matic itu kan dia pakai satu di sebelah kiri aja di bagian CVT-nya. Nah, kalau seumpama ini tuh enggak, dia itu pakai dual suspensi. Ya menurut aku ini better lah. Untuk suspensi depannya dia pakai teleskopik, ya semacam motor pada umumnya lah pakai yang teleskopik. Tapi harapan saya itu suspensinya nggak keras ya, karena banyak dari motor-motor listrik itu mungkin suspensinya itu diperuntukkan untuk motor bensin karena kan lebih berat. Nah, kalau seumpama untuk motor listrik dia itu kan nggak begitu berat. Jadi yang awalnya itu suspensi buat motor bensin disetting untuk keras karena kan bebannya lebih banyak gitu. Nah, seumpama dipasang ke motor listrik itu kan bebannya lebih ringan. Jadi ya otomatis keras karena nggak ada bebannya gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Nah, terus seumpama dari bagasinya cukup luas, ya ini bisa diartikan bahwa tempat baterainya itu bukan di bagasi, mungkin ada di pijakan kaki. Kalau kita ngelihat dari struktur bodinya itu
kan gede di tengah gitu kan, kayak motor maxi bike gitu. Jadi mungkin baterainya ada di tengah. Nah terus dia tuh ada 4 pilihan warna, dari warna hitam, warna abu-abu, putih, sama warna nebula indigo. Nebula indigo itu warna apa ya? Nggak tahu aku ini. Nah terus dari harganya sendiri dia itu di angka 21 juta, 20.990 sekian gitu. Nah untuk harga 21 juta ini aku juga nggak tahu ya, ini tuh spesifikasinya yang pakai 5000 watt atau yang pakai 3000 watt ya gitu. Itu masih ambigu. Nah terus baterainya juga itu cuman ada sistem cuman ada pilihan ini aja 42 ampere atau ada pilihan opsi yang lain gitu. Nah dari sekian spesifikasi itu pasti mempengaruhi dari harganya juga. Dan saya dapat informasi juga dari Winfly-nya, harga 21 juta ini masih off the road ya teman-teman. Jadi belum termasuk harga on the road-nya. Kalau seumpama dijadikan on the road mungkin kisaran 25 juta atau 26 jutaan kayak gitu. Mungkin kisaran segituan lah. Ya lumayan mahal juga kan kalau seumpama di angka 25 jutaan, karena kalau seumpama kita punya uang ya kan dari kebutuhan spesifikasi. Nah, ini kan pasti kita ini bahas di harganya. Nah, kalau seumpama di harga 25 jutaan itu banyak banget pilihan motor. Bahkan nih kalau seumpama di motor bensin kita tuh banyak banget pilihannya. Banyak banget, dari Honda, dari Yamaha, dari Suzuki, atau dari motor-motor Matic lainnya. Itu kan banyak banget pilihan dengan harga segitu. Nah, kalau seumpama motor listrik ini tidak diimbangi dengan after sales-nya yang bagus, spare part-nya yang melimpah, itu ya nggak bakalan bertahan lama kayak gitu. Karena kalau seumpama di harga 25 jutaan juga kita udah dapat Alfa Servo second dengan dual baterai juga. Baterainya Alfa Servo juga banyak gitu, dia 72 ampere 72 volt juga. Jadi banyak banget pilihan yang bisa kita ambil dengan harga segitu. Bahkan untuk pabrikan lainnya semacam Polytron Fox itu juga kita dapat yang spesifikasi S maupun yang R. Untuk yang spesifikasi S aja saya itu dapat informasinya di kisaran 19 jutaan. 19 jutaan yang Fox S. Kalau yang Fox R itu kisaran 21 juta. Ya meskipun yang Fox ini dia itu sistem baterainya itu nyewa ya. Kalau yang Winfly itu dia nggak nyewa, dia sistemnya permanen sama kayak Alfa Servo. Cuman ya gitu resikonya kalau seumpama udah sekian tahun namanya baterai itu pasti kan ada waktunya pembaruan, yaitu harus beli baterai baru. Nah sedangkan kalau yang Fox ini enggak, tapi ya gitu kalau seumpama kita nyewa 200.000 per bulan ya setahun jadinya berapa kayak gitu. Kalau seumpama 3 tahun jadinya berapa gitu ya kan, kita sesuaiin dengan budgetnya kayak gitu. Nah itu pun di luar biaya ngecas ya. Kalau seumpama dengan biaya ngecas ya kalian itu sendiri lah, nanti aku ajarin lah caranya ngitung kayak gimana. Nah menurut aku sendiri sih kalau seumpama di harga 25 jutaan itu ya agak mahal sih kalau buat aku pribadi, karena banyak banget pilihannya. Kalau sekarang aja Yamaha udah keluar dengan produk terbarunya yaitu Aerox Alpha juga kalau nggak salah. Aerox Alpha, pokoknya keren lah itu, modelnya itu gila keren banget sih menurut aku. Nah itu yang bikin ambigu sebenarnya dengan harga sekian. Kalau menurut aku tuh mahal sih. Ya memang harga pantasnya buat motor listrik itu ya segini gitu. Ya semoga aja motornya itu sesuai dengan harapan kita ya. Kalau seumpama nggak sesuai ya mungkin kita nunggulah tahun depan. Karena memang untuk sekarang saat ini kondisi kendaraan listrik di Indonesia itu masih belum optimal. Kalau untuk kendaraan mobil listrik EV-nya itu udah jos banget. Kayak BYD, terus mobil listrik Tesla dan lain-lain itu ya memang mahal. Punya Wuling juga memang mahal karena memang teknologinya nggak main-main kayak gitu. Dah mungkin itu aja sih yang bisa aku share kali ini. Kalau sama ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar.
Dan mungkin kalau seumpama produknya udah bener-bener dijual, mungkin bakalan aku review juga langsung ke unitnya. Aku cek seperti apa kondisi motornya, worth it apa enggak, kayak gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku share kali ini. Kalau seumpama ada kurangnya, saya minta maaf sebesar-besarnya. See you in next video.